Selamat pagi dan selamat berjumpa kembali dalam pembahasan berbagai hal yang menyangkut dengan dunia bisnis. Untuk kesempatan kali ini, pokok bahasan yang akan menjadikan beberapa menit ke depan untuk kita mengulas suatu tema yang tentunya erat sekali dengan dunia bisnis, yang mana tema tersebut adalah tentang adaptasi bisnis. Adaptasi bisnis ini merupakan serangkaian keputusan yang berkaitan dengan strategi pasar, berkaitan dengan struktur organisasi, dan juga yang berkaitan dengan transaksi organisasi ataupun perusahaan, yang mana ini merupakan suatu kemampuan yang dimiliki oleh suatu entitas bisnis ataupun perusahaan untuk mampu melakukan berbagai perubahan, melakukan dan menemukan inovasi, sekaligus melakukan adaptasi dengan perubahan yang terjadi di dalam lingkungan bisnis. Adaptasi bisnis ini tentunya kita semua paham bahwa ini merupakan salah satu yang penting manakala suatu entitas bisnis menjalankan usahanya dalam rangka mencapai target-target yang telah ditetapkan. Ada cukup banyak alasan mengapa adaptasi bisnis ini begitu pentingnya. Di antara beberapa alasan dimaksud, yang pertama adalah bahwasannya perubahan yang terjadi di dalam dunia bisnis ini begitu cepatnya. Kita tahu bahwa teknologi teruslah berkembang, persaingan pun semakin sengit, dan juga kebutuhan pelanggan juga akan terus mengalami perubahan dan peningkatan. Perusahaan dalam hal ini, mereka yang tidak mampu beradaptasi dengan perubahan-perubahan yang terjadi, besar kemungkinan mereka akan kehilangan relevansi dan juga pangsa pasarnya. Ini adalah alasan yang pertama mengapa adaptasi bisnis itu begitu penting. Lantas alasan yang kedua, yaitu bahwa entitas bisnis tidak terkecuali perusahaan dituntut untuk terus melakukan peningkatan efisiensi. Dengan adanya adaptasi bisnis ini, tentunya perusahaan, entitas bisnis dapat mengidentifikasikan tentang berbagai cara dalam rangka meningkatkan efisiensi operasional perusahaan, yang mana ini mencakup diantaranya tentang bagaimana mengurangi biaya, tentang bagaimana mengoptimalkan
mengoptimalkan proses dan juga tentang bagaimana perusahaan harus meningkatkan produktivitasnya. Kemudian alasan berikutnya, mengapa adaptasi bisnis ini begitu pentingnya adalah adanya keniscayaan bahwa dunia bisnis merupakan suatu dunia yang penuh dengan ketidakpastian. Keadaan ekonomi, kita sama-sama tahu bahwa itu cukup sulit untuk diprediksi. Misalnya, beberapa kali perekonomian dihantam dengan apa yang disebut dengan krisis ekonomi. Beberapa kali pula aktivitas perekonomian diganggu dengan adanya bencana. Bahkan beberapa tahun yang lalu bencananya sudah dalam level global, yaitu bencana COVID-19. Yang kesemuanya itu tentunya akan sangat mempengaruhi dunia bisnis. Dan bagi perusahaan-perusahaan, entitas bisnis yang telah mengembangkan keterampilan dalam beradaptasi, biasanya mereka akan lebih memiliki ketahanan terhadap adanya ketidakpastian ini. Kemudian alasan yang keempat dari pentingnya adaptasi bisnis adalah bahwa di dalam proses bisnis, semua pemain bisnis haruslah mampu untuk menghadapi persaingan. Entitas bisnis yang mampu beradaptasi dengan cepat tentunya akan mampu menemukan berbagai cara untuk terus bersaing secara lebih efisien dan juga mereka memiliki keunggulan dalam pasar yang kompetitif. Dan alasan yang kelima dari pentingnya adaptasi bisnis adalah dalam rangka menjaga relevansi bisnis. Agar tetap relevan, maka adaptasi bisnis ini merupakan salah satu kunci utama. Tentunya pelanggan ingin terus berinteraksi dengan perusahaan yang senantiasa terus melakukan inovasi dan juga memenuhi kebutuhan mereka dengan tingkat yang baik. Bagi perusahaan yang terus statis dan tidak berubah, maka besar kemungkinan mereka akan memiliki suatu peluang kehilangan pangsa pasarnya. Itu tadi beberapa alasan mengapa adaptasi bisnis ini begitu pentingnya. Setelah kita mengetahui berbagai alasan tentang pentingnya adaptasi bisnis ini, tentunya yang paling pokok adalah kita harus memahami tentang bagaimana strategi untuk beradaptasi dalam dunia bisnis ini. Kalau kita berbicara tentang strategi, tentunya ada cukup banyak strategi yang dapat menjadi opsi bagi setiap entitas bisnisnya. Dan tentunya ini harus disesuaikan dengan karakteristik dari masing-masing jenis industri. Ada beberapa strategi yang bisa diterapkan
oleh pebisnis dalam rangka beradaptasi dengan dunianya. Di antara strategi-strategi tersebut, yang pertama adalah bahwa entitas bisnis harus mengidentifikasikan sinyal-sinyal perubahan yang terjadi sebelumnya. Dengan mengidentifikasikan sinyal perubahan sebelumnya, maka entitas bisnis tentunya akan lebih memiliki kesiapan dan kecepatan dalam mengambil segala tindakan sebelum perubahan-perubahan besar terjadi. Nah, di dalam mengidentifikasikan sinyal-sinyal perubahan ini, ada beberapa hal yang mungkin dapat dilakukan oleh entitas bisnis. Hal-hal yang bisa dilakukan di antaranya adalah meningkatkan kemampuan untuk membaca sinyal perubahan ini. Perubahan harus mampu untuk dikenali oleh suatu entitas bisnis. Perusahaan harus memahami sinyal-sinyal akan terjadinya perubahan pasar. Misalnya, perubahan tentang tren yang terjadi, tren yang diinginkan oleh konsumen. Adanya perubahan dalam hal teknologi, atau bisa juga perubahan-perubahan yang terjadi pada perilaku kompetitor. Ini hal pertama yang mungkin bisa dilakukan oleh entitas bisnis dalam rangka mengidentifikasikan sinyal-sinyal perubahan tersebut. Hal lain yang bisa dilakukan untuk mengidentifikasikan sinyal tadi, di antaranya juga dapat masuk ke dalam jaringan industri. Entitas bisnis ada baiknya untuk bergabung dengan jaringan industri agar mendapatkan berbagai wawasan tentang tren dan juga perubahan yang terjadi di dalam suatu jenis industri. Hal lain yang juga bisa dilakukan yaitu dengan menganalisis pelanggan. Entitas bisnis, perusahaan ada baiknya untuk terus menganalisis pelanggannya agar memahami adanya perubahan-perubahan dalam preferensi maupun kebutuhan pelanggan. Hal lain yang juga dapat dilakukan adalah memantau kompetitor. Entitas bisnis haruslah senantiasa memantau tentang apa-apa yang dilakukan oleh para kompetitor. Jika kompetitor menerapkan strategi baru, maka tentunya ini merupakan salah satu sinyal yang memberikan indikasi telah terjadi suatu perubahan dalam industri. Ini adalah strategi pertama, mengidentifikasikan sinyal-sinyal perubahan. Strategi yang kedua, yaitu dengan memperluas dan juga mendiversifikasikan metode sumber. Apa yang bisa dilakukan oleh para entitas bisnis? Ada cukup banyak yang bisa dilakukan. Di antaranya adalah dengan mendiversifikasikan pemasok ataupun supplier. Entitas bisnis, perusahaan, sebaiknya tidak terlalu bergantung pada satu atau dua supplier saja.
akan jauh lebih baik manakala mereka mencari pemasok ataupun supplier alternatif yang sekiranya dapat didaya gunakan manakala diperlukan. Kemudian langkah lain yang juga dapat dilakukan yaitu dengan mempertimbangkan cadangan yang harus ada. Entitas bisnis dalam hal ini harus memiliki rencana cadangan dalam rangka menghadapi keadaan-keadaan yang mungkin saja tergolong keadaan darurat. Di mana ini juga termasuk cadangan yang menyangkut tentang dana ataupun aspek keuangan, yang menyangkut tentang cadangan pasokan, atau juga yang menyangkut tentang rencana kontinuitas bisnis dari entitas bisnis tersebut. Dan perusahaan, entitas bisnis juga dapat melakukan pengembangan pasokan internal. Entitas bisnis dalam hal ini juga ada baiknya untuk terus mengembangkan kemampuan internalnya untuk memproduksi, untuk memasok sebagian kebutuhan perusahaan ataupun entitas bisnis. Itu strategi kedua. Kemudian strategi ketiga yang juga bisa dilakukan oleh kalangan entitas bisnis untuk beradaptasi dengan lingkungannya adalah dengan mendorong eksplorasi dan juga eksperimen. Untuk mendorong eksplorasi dan juga eksperimen ini, entitas bisnis dapat melakukannya dengan berbagai cara pula. Di antaranya adalah dengan memberikan kebebasan bagi karyawan. Tentunya kebebasan yang dimaksud adalah kebebasan yang bertanggung jawab. Dalam hal ini, perusahaan juga harus bersikap terbuka bagi karyawannya yang ingin menyampaikan berbagai wawasan, berbagai ide untuk kebaikan entitas bisnis. Hal kedua yang juga dapat dilakukan, yaitu perusahaan ataupun entitas bisnis harus mau belajar dari kegagalan. Entitas bisnis harus terus mensosialisasikan suatu dogma bahwa kegagalan haruslah dianggap sebagai pelajaran berharga. Ini terutama agar mendorong para pemangku kepentingan untuk terus mencoba hal-hal baru yang sifatnya positif. Atau bisa pula perusahaan untuk mendukung eksplorasi dan eksperimen ini dengan pemanfaatan teknologi yang sifatnya kekinian. Entitas bisnis dalam hal ini juga dapat memanfaatkan kemajuan teknologi, tentunya yang paling sesuai dengan sektor bisnis yang digeluti, utamanya untuk menunjang keberlangsungan analisis data dalam rangka mengidentifikasikan tren yang sedang maupun yang akan terjadi. Ini adalah strategi untuk mendorong eksplorasi dan eksperimen. Strategi yang berikutnya adalah dengan strategi memperbarui produk-produk baru. Apa yang bisa dilakukan oleh kalangan entitas bisnis untuk memperbarui produk-produk barunya? Yang pertama tentunya adalah entitas bisnis harus memperhatikan apa yang disebut dengan pengumpulan data. Perusahaan dapat menggunakan data-data dari pelanggan, menggunakan analisis pasar
maupun juga memanfaatkan umpan balik untuk mengidentifikasikan area-area mana dari produk yang dapat diperbarui ataupun ditingkatkan. Hal lain yang juga bisa dilakukan oleh kalangan entitas bisnis adalah dengan melakukan uji pasar. Sebelum meluncurkan produk-produk baru, ada baiknya entitas bisnis untuk melakukan uji di pasar. Mungkin yang skalanya kecil terlebih dahulu. Dalam rangka apa? Dalam rangka mendapatkan umpan balik, sekaligus mengidentifikasikan permasalahan-permasalahan yang bisa saja muncul. Langkah lainnya yang juga dapat dilakukan oleh entitas bisnis adalah dengan membentuk tim kreatif. Dalam hal ini, entitas bisnis ataupun perusahaan dapat membentuk suatu tim yang mana tim tersebut fokus pada inovasi produk dan juga mendukung tim tersebut untuk terus mengembangkan produk-produk baru yang ditujukan kepada pelanggannya. Demikian pembahasan singkat kita kali ini tentang adaptasi dalam dunia bisnis. Mudah-mudahan paparan yang sangat singkat ini membawa manfaat bagi kita semua dalam rangka kemajuan bisnis kita semua. Jangan lupa simak paparan dalam tayangan berikutnya masih dengan tema-tema dalam bidang bisnis. Terima kasih atas perhatian Anda semua. Jangan lupa setelah menyaksikan tayangan ini silakan klik di layar Anda untuk like, komen, subscribe, dan tentu saja jangan lupa share.